Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji atau mengulik proklamasi kemerdekaan Indonesia di Sumatera Barat. Seperti yang kita ketahui, kemerdekaan ataupun proklamasi di Indonesia ini dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang mana proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, bertempat di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Adapun peristiwa ataupun fenomena yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan yang dibacakan di Sumatera Barat dan juga ataupun versi Sumateranya. Karena jauhnya jarak antara Jawa dan Sumbar ataupun Sumatera, maka untuk berita kemerdekaan Indonesia tidak merata untuk tersebar. Dari itu, berita kemerdekaan Indonesia tersampaikan di Sumatera Barat terjadi secara bervariasi, yaitu pada 17 Agustus, sebaran berita kemerdekaan Indonesia pertama pada tanggal 17 Agustus tersebut diawali oleh pegawai PTT bernama Ahmad Basya yang menangkap berita proklamasi yang disiarkan oleh kantor Dumai, Bandung ataupun Haluan 15 Agustus 1975. Lalu berita itu diketik Asri Aidit yang bergelar ST Sultan Rajo Nansati sebanyak 10 rangkap. Selanjutnya dibawa diam-diam keluar gedung dan ditempel di lokasi-lokasi penting di Bukit Tinggi malam itu juga. Pada 18 Agustusnya, selebaran itu cepat terbaca oleh beberapa orang dan segera tersebar melalui lisan. Selain selebaran berita kawat diterima Adi Negoro yang menjabat sebagai sekretaris Cho Saingin. Namun ia masih ragu-ragu akan proklamasi kemerdekaan tersebut. Selanjutnya pada 17 Agustus, sekelompok pemuda revolusioner kemudian meminta berita kawat tersebut dan menyerahkannya kepada Muhammad Syafi'i pada tanggal 19 Agustus 1945. Serayanya, Muhammad Syafi'i mengadakan rapat di rumah Dr. Rashidin bertempat di Padang Panjang. Dan pada tanggal 20 Agustus, dalam pertemuan itu disepakati untuk memperbanyak selebaran dan berita kawat itu, serta disebarkan secara diam-diam ke berbagai kantor pemerintah serta masyarakat. Pada tanggal 20 Agustus tersebut 1945, selebaran dan berita kawat diperbanyak di kantor Hokokai. Setelahnya ada proses proklamasi kemerdekaan Indonesia di Sumatera Barat. Dengan tersebarnya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Agustus 1945, emot politik di Sumbar melangsungkan rapat yang membahas 3 agenda pokok, yaitu 1.
menyiarkan proklamasi kemerdekaan untuk seluruh Sumatera dengan anjuran bahwa seluruh rakyat Sumatera mengakui kemerdekaan Indonesia yang dimaksud dalam teks proklamasi. 2. Mengeluarkan maklumat untuk membubarkan Seikangansu Hokokai ataupun Badan Kebangkitan Rakyat yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang. Seluruh kekayaan milik badan ini diserahkan untuk meneruskan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia di daerah Sumatera Barat. Seiring dengan pengumuman Presiden Soekarno pada 22 Agustus 1945 untuk anggotanya dipilih dari pengurus Hokokai Lama yang beranggotakan 41 orang. Beberapa anggota di luar Hokokai itu antara lain seperti Khatib Sulaiman, Syekh Muhammad Jamil Jamba, dan Muhammad Syafi'i. Seiring dengan terjadinya proses proklamasi kemerdekaan Indonesia di Sumatera Barat, tepat pada tanggal 29 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan di Bukit Tinggi oleh Muhammad Syafi'i, yang mana pada teks proklamasi tersebut ditambahkan, yaitu kami bangsa Indonesia di Sumatera dengan ini mengakui kemerdekaan Indonesia seperti dimaksud dalam proklamasi di atas dan menjunjung keagungan ketua pemimpin Indonesia itu. Bukit Tinggi 29 bulan 8 1945 atas nama bangsa Indonesia di Sumatera, Muhammad Syafi'i. Dengan dikumandangkannya proklamasi tersebut oleh Muhammad Syafi'i, berita-berita akan kemerdekaan Indonesia semakin luas. Saya adalah Muhammad Syafi'i, saya berdarah Jawa dan saya lahir di Katapang, Kalimantan Barat. Saya lahir pada tahun 1893. Saya dahulunya diangkatan anak oleh seorang pendidik yang bernama Ibrahim Marasutan pada awal abad ke-20. Yang mana ayah angkat saya merupakan tokoh pendidik terkemuka. Dan ayah angkat saya menginginkan saya sepertinya juga, yaitu tokoh pendidik. Dan untuk mewujudkan itu semua saya dikirim ke Belanda untuk menimba ilmu keguruan di negeri kincir angin tersebut. Setelah saya menimba ilmu di sana saya mendirikan Indonesische Nederland School INS, di Kayu Tanam, Sumatera Barat, pada tahun 1926. Di Sumatera Barat saya pada kala itu tanggal 20 Agustus 1945, saya kedatangan tamu utusan dari BPPI, sama seperti penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta. Tamu saya yaitu Yahya Jalil mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan, yang mana berita tersebut sudah menjadi rahasia umum. Di sana saya meminta waktu menjawabnya perihal tersebut keesokan harinya. Dan pada tanggal 29 Agustus 1945 saya membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia versi Sumatera. Setelahnya berita tersebut semakin luas lagi. Tepat pada tanggal 29 Agustus 1945, saya membacakan teks proklamasi di Bukit Tinggi, yang mana teks proklamasi ini ditambah dan seperti ini bunyinya. Pemakluman kemerdekaan Indonesia. Mengikuti dan mengatakan pernyataan kemerdekaan Indonesia oleh bangsa Indonesia seperti proklamasi pemimpin-pemimpin kita Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia seperti berikut. Proklamasi.
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 6 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Maka kami bangsa Indonesia di Sumatera dengan ini mengakui kemerdekaan Indonesia seperti dimaksud dalam proklamasi di atas dan menjunjung keagungan kedua pemimpin Indonesia itu. Bukit Tinggi, hari 29 bulan 6 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia di Sumatera, Muhammad Syafei.